tanggung jawab dengan otoritas akademiknya, dia tentu punya kebebasan akademik, kebebasan untuk menilai. Jadi dosen tentu bisa dipengaruhi oleh selera, bisa dipengaruhi oleh objektivitas, bisa dipengaruhi oleh hasrat, sehingga hasil penilaiannya boleh jadi tidak adil. Ya, dosen boleh saja menggunakan kuasanya sebagai individu yang memiliki otoritas dalam dunia akademik untuk membangun sebuah relasi kuasa yang timpang antara mahasiswa dengan dosen. Biasa kita dengar ada pelecehan, ada diskriminasi, ya, ada stigmatisasi. Yang aktornya adalah dosen karena ada relasi kuasa di situ. Ada power, ada dosen yang punya powerful, mahasiswa yang powerless, memungkinkan adanya praktik-praktik intimidasi. Nah itu tidak boleh itu. Nah kalau ada dosen-dosen seperti ini, saya pikir sistem harus keras, ya, memberikan semacam peringatan, ya, sistem harus memberikan peringatan tentang pelanggaran-pelanggaran seperti itu, karena kalau tidak itu artinya membiarkan sebuah keburukan, ya. Nah, karena itu sebuah etik, ya, yang terpenting bukan cuma sistem, itu adalah keteladanan dosen, keteladanan, ya. Kita sekarang juga krisis keteladanan. Uh, Mungkin dalam analisa sederhana saya, keteladanan itu sudah sulit kita capai karena hampir semua praktik praktik sehari-hari kita itu sudah tereksposur oleh gejala yang eh, disebut sebagai homogenisasi budaya, ya. Ada arus globalisasi yang menciptakan adanya pragmatisme individu. Jadi setiap individu itu sudah mulai berpikir, bertindak secara pragmatis. Intinya pragmatis itu dari kalau kita katakan pragmatisme, ya mungkin akar intelektualnya itu filsafatnya utilitarianisme itu eh, asas manfaat. Intinya kalau tidak bermanfaat bukan merupakan sebuah kebenaran. Kebenaran diuji dari kebermanfaatannya. Hanya saja di sini manfaatnya manfaat secara praktis, ya. Dia sudah mengangkangi hal-hal yang bersifat nilai, ya, nilai dasar. Dia sudah mengingkari norma-norma yang menjadi konsensus bersama kita dalam menata kehidupan yang lebih teratur. Nah itu. Nah ini yang berbahaya di situ. Karena itu saya katakan bahwa godaan ataukah keteladanan eh, dosen yang bisa difungsikan sebagai sumber inspirasi dalam membangun karakter, ya, menuju ke martabatan kampus, itu relatif sudah jarang kita temukan, ya. Di hari ini keteladanan itu sungguh sangat mahal, ya, karena itu tadi, karena sulit ditemukan karena kita sudah kena, ya, di sihir kapitalisme yang memungkinkan kita semua terjebak pada hal-hal yang sifatnya wah, ya, hal-hal yang sifatnya uh, uh, penikmatan penikmatan dunia, ya. Kita terjebak dengan pola-pola pembentukan sikap atau perilaku yang bersifat hedonis, ya. Nah itu berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi, boleh jadi karena dosen punya tadi relasi kuasa, relasi yang sifatnya hierarkis itu, ya tidak menutup kemungkinan dan sudah sering terjadi dosen kadang-kadang mengambil hasil karya mahasiswa sebagai seolah-olah hasil karyanya dan itu dipublikasikan. Nah, itu satu skandal, ya. Itu. Nah, ini dalam ruang di kedosenan ini, ya. Itu ada praktik-praktik etika yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran moral
agar kedepannya itu bisa terus-menerus mengawasi perilaku kita sehingga kita tetap berada di jalur yang tegak, ya, jalur yang benar. Nah, itu. Itu bisa seperti itu, ya. Jadi karya mahasiswa diklaim oleh dosen karena ada relasi kuasa. Nah, itu dari sisi pembelajaran. Kalau tadi dari sisi tindakan-tindakan etis, ya boleh saja terjadi pelecehan seksual. Ya, karena itu etis itu banyak juga membicarakan tentang wilayah seksualitas itu. Karena di sini juga paling rawan. Oleh karena hasrat manusia dalam logika Sigmund Freud itu kadang-kadang tidak bisa terkendali oleh norma, karena itu dia bergerak secara liar. Orang sudah tidak bisa lagi membedakan bahwa saya ini berada di kampus, kampus dengan martabatnya yang tinggi, dengan nilai dasarnya yang agung, ya, prinsipnya yang sangat luhur. Dia sudah tidak memperhatikan itu lagi karena yang dia pikirkan satu-satunya hanyalah pemenuhan hasrat yang tidak bertepi. Oleh karena itu etika mengharapkan ini kita bagaimana etika itu menjadi semacam panduan moral, ya, memandu hasrat kita biar hasrat kita ini tidak menjelma menjadi sebuah monster yang menakutkan, tapi hasrat kita bisa menjelma menjadi energi penciptaan, ya, yang mendorong seluruh warga kampus menciptakan hal-hal yang inovatif, apalagi namanya ini kreatif, sehingga dari karya-karya itu bisa menciptakan adanya pemajuan peradaban yang lebih baik. Ya, saya kira itu hanya pengantar dari saya. Ya, saya ada materi, cuma kelihatannya kalau saya harus menyajikan materi slide per slide itu terlalu kaku, jadi saya kasih mengalir saja. Apalagi saya ditemani bersama dengan ya mungkin ini kakanda saya atau orang tua saya ini, ya, dengan hormat Profesor Dr. Haryanto, ya, saya tidak mau membuat beliau terlalu lama duduk di tempatnya, ya. Nah, jadi kami harus berbagi waktu biar nanti dinamika mimbar akademik ini bisa lebih cair sehingga kita bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang sungguh sangat produktif dalam rangka aksi-aksi perubahan ke depan, khususnya dalam menata ataukah menginternalisasi ini kehidupan etik ini, ya, etik kehidupan akademik yang beretika ini, khususnya kepada adik-adik Ananda semua mahasiswa baru kita sebagai insan akademik yang kita harapkan bersama menjadi insan yang unggul. Saya kira demikian pengantarnya, Dinda, Dr. Bu Nurul. Saya terima kasih Dr. Nurul. Ini juga Dr. Nurul ini Prof. Haryanto. Kebetulan waktu di S3 saya adalah salah satu dosennya, dan terus terang memang di antara seluruh mahasiswa ada memang hal yang berbeda, ya. Di situ yang saya lihat, di situ ada kemampuan komunikasi, kemampuan berhubungan secara sosial, lalu kemampuan menciptakan hal-hal yang baru yang membuat kelas mereka itu sangat dinamis, sehingga dalam sejarah pendoktoran sosiologi di UNM itu, Prof, angkatannya Nurul inilah yang memecahkan rekor paling banyak yang cepat selesai hanya 2 tahun 3 bulan, 2 tahun, di bawah 5 semester lah, atau dia pas di 5 semester lah. Sebelumnya kan ini kami itu sampai 8-10 semester, tapi angkatannya Nurul ini benar-benar angkatan yang sangat progresif karena ada di situ elan kreatif yang bekerja untuk menciptakan adanya apa ini pencapaian tujuan bersama. Nah, kita harapkan seperti itu, mudah-mudahan apalagi namanya karakter kita bahwa kebersamaan, ya, saling mengingatkan, saling tolong menolong itu semua adalah perilaku-perilaku moral dasar yang nanti akan menyuburkan etika yang sedang kita perjuangkan ini. Terima kasih banyak, Prof, atas kesempatan ini, dan mohon maaf
Sekiranya pengantarnya terlalu panjang. Karena saat ini juga saya berada di tengah lalu lalang orang ini, Prof. Saya kebetulan baru tiba di Jakarta. Ada acara sebentar habis duhur dan saya harus mengambil posisi di bagian apalagi namanya restoran hotel karena kami belum bisa check in. Nanti check innya jam 2, Prof. Jadi kami gunakan dulu untuk sebentar ini ruang lobi. Siapa tahu jaringannya juga tidak terlalu bagus, jadi mohon dimaklumi, Prof. Dan adik-adik serta seluruh rekan sejawat. Terima kasih banyak, Dr. Nurul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang sangat menarik dari penyampaian dari Prof. Arlin tadi, tapi kita skip dulu. Ada satu yang akan kami tanyakan kembali, Prof. Tapi kami akan beralih dulu kepada Prof. Har. Bagaimana pendapat Prof. Har terkait dengan apa sih yang harus dilakukan mahasiswa atau perilaku yang dilakukan mahasiswa selama berada di lingkungan kampus, Prof. Izin mungkin berikan masukan pencerahan bagi teman-teman mahasiswa baru angkatan 2025. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Siap, silakan, Prof. Saya izin berdiri, Bu ya. Ya, silakan, Prof. Ya, saya kalau duduk terlalu lama juga kadang-kadang rapat belum ditutup saya udah langsung berdiri. Ya. Karena biasa ngajar juga depan kelas kan. Ya, baik, terima kasih Prof. Elin ya. Ya, Prof. Arlin. Ya, jadi saya biasa kalau di acara-acara begini itu saya mengulas dulu yang disampaikan oleh pemateri yang lain yang pertama supaya tidak lupa. Jadi saya kembali ke yang beliau sampaikan tadi betul ya. Gitu. Sebelum saya menyampaikan secara khusus materi yang ditugaskan ke saya ya. Ya, betul. Kaitannya dengan perilaku mahasiswa. Ya, di lingkungan kampus. Iya, ya. Jadi tadi beliau misalnya apa itu menyinggung kejujuran, ya kan? Ya, jadi mestinya orang itu bangga kalau bisa berlaku jujur, ya gitu. Tapi tadi beliau juga sambungkan dengan politik, ya kan? Politik, ya di mana banyak pelanggaran itu ya, ya gitu. Ya seharusnya mahasiswa itu nanti berlaku jujur sebagai mahasiswa. Mahasiswa kan bagian daripada dunia akademik, ya. Sivitas akademika itu kan ada 3 ya unsurnya. Mahasiswa, ya. Kemudian tadi beliau juga bilang ya kan, pendidik kita, gurunya, dosen, ya. Lalu tenaga kependidikan ya, tenaga informasi itu ya, itu. Nah, jadi sebagai mahasiswa nanti Anda harus berlaku jujur itu, ya. Walaupun mungkin Anda belum masuk kategori ilmuwan gitu kan. Ya, jadi ilmuwan itu pemeonya ya itu boleh salah tapi tidak boleh bohong, ya, gitu. Salah itu kan bisa tidak disengaja gitu kan. Tapi juga bisa disengaja, ya. Yang disengaja ini ya nggak boleh gitu ya. Karena berarti bohong ya. Nah, itu tolong dipegang betul nanti ya. Iya. Bagi saya, lah ini kebetulan tadi Ibu moderator ya. Siap. Itu juga menyinggung latar belakang pendidikan saya yang terakhir ya Bu, mungkin ya. Ya. Gitu, ya. Banyak belajar tentang lingkungan ya. Gitu. Banyak belajar tentang lingkungan. Lah itu apanya? Perilaku jujur itu mestinya alami gitu loh. Tapi anehnya ada orang yang tidak bangga kalau jujur, malah sebaliknya. Kalau bisa melanggar peraturan malah bangga, itu yang aneh ya gitu. Jadi tolong itu camkan ya. Ini mahasiswa baru semua ya. Sudah ketemu saya di kelas belum ya? Belum ya, ya. Oke ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dari inti dari yang beliau sampaikan tadi. Ini langsung Bu ya. Langsung. Ya, Prof. Oke, nanti diingatkan jamnya ya. Oke, iya. Gitu. Ya itu lalu tadi intinya adalah bahwa baik mahasiswa maupun dosen ya pendidik itu ada etikanya ya, intinya begitu ya tadi itu ya. Nah, juga ya gitu. Lah mahasiswa nanti etikanya selain saya ingin bertanya ke Pak Koprodi ya. Jadi secara formal resmi ya etika akademik ya itu di lembaga di Unmul kita khususnya ya
itu dulu disusun memang oleh Senat. Kebetulan saya termasuk. Saya waktu Senat Universitas itu di Komisi 3, Komisi Etika itu, Pak, gitu. Cuman saya tidak mengikuti apakah itu sudah selesai dan sudah diresmikan ya gitu, diberlakukan. Nah itu kalau sudah adalah kewajiban prodi ataupun fakultas lah ya gitu untuk mensosialisasikan pada mahasiswa gitu. Lah nanti mahasiswa setelah disosialisasi harus pegang teguh itu yang namanya etika tadi ya. Yaitu apa? Sebagai pedoman tadi menurut beliau ya kan untuk berperilaku khususnya di dalam kampus. Nah, begitu ya. Anda sebagai mahasiswa ya gitu. Ya, jadi kalau tadi beliau juga bertolak dari pengalaman, saya juga begitu. Karena saya tidak membuat materi khusus Bu untuk ini Ya. mengingat ya waktunya yang agak singkat kemarin itu. Ya, jadi misalnya apa itu? Salah satu etika yang harus diikuti oleh mahasiswa itu misalnya tidak boleh pakai kaos oblong ya kalau di kampus ya. Nah, itu dulu pernah saya jumpai waktu saya tegur. Ada yang bilang, jawab katanya tidak kuliah loh. Saya biar lagi tidak kuliah kalau ke kampus ya nggak boleh pakai kaos oblong, ngerti? Ya gitu. Nah, kemudian juga tidak boleh pakai sandal ya, nah, itu sama ya gitu. Jadi walaupun Anda tidak lagi kuliah, tapi kalau ke kampus itu jangan pakai sandal jepit ya. Ya sandal lah intinya ya gitu. Yang boleh pakai sandal itu orang ke pasar ya gitu. Nah, seperti itu misalnya contohnya ya. Kemudian tentunya perilaku yang lain ya. Jadi yang namanya etika tadi di dalam akademik selain mungkin di di dalam bentuk tertulis tadi ya, itu juga ada yang tidak tertulis ya gitu. Ya intinya etika itu begitu. Pedoman untuk berperilaku tadi beliau bilang ya gitu ya. Ya gitu. Jadi berperilaku di kampus harusnya bagaimana ya? Ya misalnya kalau ketemu ya orang yang lebih tua misalnya ya di kampus ya itu harus hormat lah. Hormatnya tentunya ya bagaimana itu ya bukan hormat seperti hormat ya bendera tapi ya gitu. Itu saya kira mestinya Anda tahu. Nah ini saya kaitkan begini ya. Sekarang itu kecenderungannya ya sebagai mahasiswa juga ya nanti artinya Anda harus sungguh-sungguh serius ya di dalam belajar itu ya dalam belajar karena dosen itu hanya mengantar ya seperti beliau bilang tadi kan hanya mengantarkan ya jadi sangat tergantung kepada Anda. Tadi Ibu Dekan ya lah saya selalu kembali kepada yang sudah berbicara duluan. Mungkin Pemsos ini istilahnya? Karena sudah nggak diterima sana sini baru masuk Pemsos ya. Gitu. Nah, itu kita rasakan memang mana Bu Lisbeth sudah pergi ya sebagai koprodi beberapa tahun itu beliau bilang begitu memang ya gitu. Tetapi kalau tidak kenal maka tidak sayang. Memang ilmu juga begitu. Sama lah. Mungkin saya juga akan cerita pengalaman saya laki-laki pengalaman Bu ya perlu ya. Silakan Prof. Ya, jadi lebih menarik. Saya itu produk pendidikan sistem lama. Sistem kenaikan kelas. Mau dicamkan nih ya. Adik-adik mahasiswa yang di belakang ya. Ini adalah acara untuk Anda ya. Jadi itu namanya saya alumni pendidikan sistem lama yang masih kenaikan kelas itu ya. Jadi kayak di SMA. Jadi kalau nggak naik kelas ya tinggal di kelas itu. Saya dulu tingkat 1 mahasiswanya 56, saya ingat persis, yang naik kelas hanya 27. Jadi nggak sampai 50% ya kan? Begitu ya. Nah, itu pas masa transisi ya gitu. Pas masa transisi ya gitu. Nah, saya dulu sarjana muda saya tadi itu pendidikan matematika. Lalu saya ngambil ikatan dinas sebagai guru SMA ya di Balikpapan. Saya minta ditemukan sana. Tapi waktu berangkat saya masih kepengen bahwa nanti harus sekolah lagi ya karena kebetulan saya ikut paman saya hari itu ya. Mengapa saya ikut paman saya? Karena saya SMP kelas 2 ya saya sudah meninggal. Lalu saya diambil paman saya, adiknya ibu saya, katanya
paman saya bilang ke ibu saya, katanya itu ya, dengar-dengar aja, enggak dengar langsung ya. Sini ku bantu anakmu nyekolahin anakmu. Nyekolahin anakmu saya tafsirkan. Ingat tuh ya. Saya baru tolong yang di belakang ya. Ini acara untuk Anda loh ya, gitu ya. Saya tafsirkan menyekolahkan itu ya sampai tingkat sarjana gitu ya. Tingkat sarjana ya gitu. Lah saya belum sarjana kok sudah pergi dari rumah itu. Saya tidak mau mengecewakan paman saya. Karena kebetulan anak paman saya itu hanya 2, yang tua hari itu kuliah di FK UNER ya. Terakhir itu dia guru besar penyakit jantung di UNER situ ya. Gitu. Nah, maka saya kepingin masih sekolah lagi. Tetapi karena masa transisi tadi ya, dari sistem kenaikan kelas ke sistem kredit seperti Anda ini sekarang, saya berpikir apakah saya masih bisa sekolah lagi nanti. Maka sebelum saya berangkat ke Balikpapan, saya temuin dulu WR1 IKIP Surabaya ya. Itu orang Sunda Pak Tresna Sastrawijaya itu. Pak, seperti sekarang saya ini nanti bisa sekolah lagi apa enggak? Beliau jawab, saya kira masih bisa. Lah saya berani berangkat ya. Waktu di Balikpapan mau melanjutkan pendidikan saya yang dulu sarjana muda pendidikan matematika itu ya. Itu enggak ada, belum ada ya gitu. Yang ada ini Pemsos ini ya. Nah, itu dibuka 3 kali kalau nggak salah. Namanya program Kolokium Diktum. Itu sengaja dibuka untuk menampung sarjana muda dari berbagai prodi ya. Ada yang teknik, ada yang dari IAIN Mas ya. Saya daripada nggak sekolah lagi ya, manfaatkan ini dengan beberapa teman. Teman yang lain tuh pulang ke Kediri, terakhir itu asisten 2 Bang jabatannya ya. Yang pulang ke Bontang sama Pak Abdul Mu'isp itu ya. Nah, itu teman saya semua dulu ya gitu. Nah, jadi begitu. Artinya tadi itu walaupun tadi Budekan menyinggung bahwa Anda mungkin ya daripada tidak diterima di mana-mana lalu ya itu nanti sangat tergantung pada Andanya ya gitu ya bahwa Anda akan berhasil atau tidak sangat tergantung pada Anda ya itu yang ingin saya sampaikan pengalaman saya. Saya waktu ngajar pertama di sini prodi sama pembangunan sosial sama ya saya masih berkiblat kepada yang eksak-eksak itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya sebelumnya ya. Jadi misalnya ngajar statistik ya, demografi yang ada hitung-hitungannya ya. Tapi lama-lama loh, ini bidang sosial ini menarik sekali apalagi sosial politik ya. Sosial politik walaupun saya tidak ya itu perlu ya gitu. Ternyata sangat diperlukan begitu ya. Jadi sekali lagi keberhasilan Anda nanti mau jadi apa seperti tadi yang disampaikan oleh siapa Bu tadi yang Ika itu ya, iya, itu adalah sangat tergantung pada Anda ya. Siap. Maka kalau Anda tidak sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Ilmu itu juga begitulah. Nanti tolong silakan itu betul-betul dimanfaatkan ya, gitu, digunakan ya, ya gitu. Nah, maka nanti Anda walaupun Anda merasa selama ini masuk di Pemsos ini adalah karena tadi ya seperti yang disebutkan oleh Ibu Dekan minoritas dan sebagainya tadi itu ya sekali lagi sangat tergantung pada Anda keberhasilannya ya begitu ya. Nah, itu juga yang ingin saya sampaikan ya. Nah itu pengalaman saya selama ini di dalam kelas ini banyak macam-macam ya. Ada yang seperti melamun ya, ada yang cerita lah. Ini pengalaman saya juga di PIN, ngajar di PIN ya. PIN itu program kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Kalau diajar banyak yang cerita ya, kemudian ada yang ngantuk, ya begitu ya. Nah ini ternyata yang ngantuk ini karena mereka jam 3 udah bangun ya. Tapi yang cerita ini yang ya, jadi tolong nanti itu sikap ya, sikap perilaku di kelas itu mestinya Anda memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen ya, walaupun tadi disinggung mestinya dosen tidak hanya transfer of knowledge tadi itu ya, tidak hanya menyampaikan ilmunya. Ya, lalu saya sambung Bu, begini. Jadi ini istilahnya kan pendidikan ya enggak? Makanya tadi tenaga kependidikan, tenaga pendidik ya kan. Mendidik dan mengajar itu beda. Ada 2 istilah itu, konsep itu kan. Ya. Kalau mendidik lebih berkaitan dengan tadi beliau bilang karakter ya. Kalau saya sering menyebut sikap mental. Mental ya, bukan mental ya. Dulu ada dosen senior saya bolak-balik sikap mental. Pokok mental terus toh Pak. Balik-balik. Iya ya gitu. Ya.
Nah, jadi yang mendidik itu berkaitan dengan karakter tadi beliau istilah ya, saya sering menyebut sikap mental tadi ya gitu. Ya, nah, itu lebih sulit daripada mengajar. Kalau mengajar itu berkaitan dengan pelajaran ya, itu juga sangat tergantung pada Anda sendiri. Kalau Anda belajar sendiri, silakan bisa juga, tidak tergantung pada dosen. Tapi yang mendidik ini menanamkan nilai-nilai ya, tahu yang dimaksud nilai sini ya. Nah, nilai itu bukan nilai pelajaran, maksudnya nilai sosial itu apa? Misalnya kejujuran tadi itu ya. Nah, itu bagian daripada pendidikan ya. Nah, itu saya sering di kelas saya bilang ya, Bapak ini siapa sih kok? Ya, mungkin orang bertanya ya. Siapa saya? Mungkin orang tidak kenal saya bilang ya gitu. Tetapi itu adalah tanggung jawab saya sebagai pendidik menanamkan yang seperti tadi itu. Bahkan saya sering berkelakar itu ya. Saya punya konsep apa? Merusakkan diri. Mohon maaf ini. Nah, apalagi kalau saya udah ikut merusakkan diri ya. Tadi yang beliau singgung tadi ya, yang bidang politik dan sebagainya tadi yang melacurkan ilmu tadi ya. Iya kan? Tadi kan gitu ya. Yang pembicara pertama tadi ya itu ya. Nah, itu istilah saya merusakkan diri itu ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada tadi itu kejujuran, kedisiplinan, nilai-nilai itu kalau kita bisa berbuat seperti itu mestinya bangga itu. Apalagi Anda sebagai mahasiswa itu harus itu ya, begitu. Ya. Ya, ya. Jadi itu apalagi kira-kira tadi ya, itu ya. Tadi yang disampaikan oleh ya, siapa? Ya, waktunya bagaimana, Bu? Cukup Itu? ya? Oke ya. Jadi itu semua saya kira ya. Terima kasih. Kalau memang cukup waktunya, nanti kita diskusi ya, Bu. Ya, Ya, oke ya. diskusi. Terima kasih. Siap. Baik, saya kembalikan waktunya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Haryanto. Baik, kita kembali menyapa ke Prof. Arlin. Prof. Arlin masih ada di tempat? Ya, alhamdulillah. Ya. Berada ini Bu Dr. Nurul. Ya. Sebelumnya Bu Dr. Nurul, saya ingin menyapa Ibu Dekan. Saya pikir beliau sudah dengan Ibu Kapran, dengan Kaprodi ya. Pak Prodi, Pak Kaprodi. Mohon maaf Ibu Dekan sama Kaprodi, saya pikir tadi beliau semua sudah meninggalkan ruangan, ternyata masih ada. Jadi saya beri salam penghormatan kepada Ibu Dekan dan Kaprodi. Semoga tugas-tugas kita ini, Bu Kaprodi, sungguh sangat maha berat ini, membangun etika akademik ya di tengah pusaran godaan yang sungguh sangat berlapis. Ya. Baik, Silakan Prof. Bu Dr. Nurul ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Arlin. Ya, makasih banyak Pak Kaprodi ya. Ya, Prof. Terima kasih banyak sudah memberi materi di program studi pembangunan sosial, Prof. Ya. Salam dari Bu Dekan. Tadi Bu Dekan sudah keluar. Oh iya. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Ditunggu kedatangannya nanti secara Masya Allah, siap dengan penuh hormat Pak Kaprodi. Sehat Pak ya. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, Prof. Arlin, ada satu pertanyaan menarik dari saya. Mungkin sedikit penjelasan dari Prof. Arlin. Bagaimana sih kampus menyeimbangkan antara kebebasan akademik dan tanggung jawab etis dalam penelitian dan publikasi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai institusi yang memiliki kode etik tapi masih ada pelanggaran terjadi. Nah, di sini biasanya ada pada sistem, kemudian budaya dan keteladanan. Mungkin sedikit meng-highlight dari dua kalimat tadi. Kami beri waktu 5 menit, Prof, untuk dua kalimat yang paling utama. Ya. Terima kasih. Iya, oke. Jadi tadi kita punya orang tua Prof. Dr. Haryanto sudah menyampaikan praktik-praktik sederhana sebenarnya ya, tetapi sungguh sangat bermakna. Seperti misalnya mahasiswa mengantuk, mahasiswa pakai sandal masuk di kampus. Ya, bagi mahasiswa mungkin yang dihidupi oleh idealisme, barangkali itu dianggap sebagai sebuah kebebasan akademik. Ya, itu boleh jadi. Nah, kebebasan akademik itu sebenarnya itu adalah hak fundamental ya setiap insan.
bisa Anda berpikir, meneliti, mengajar, apalagi berpendapat tanpa pernah merasa ditekan secara politik dan ideologis. Ya, tapi ingat bahwa kebebasan itu harus menurut saya berjalan seiring dengan tanggung jawab etis. Ya, ada tanggung jawab etis yang membatasi kita. Seorang mahasiswa tidak, ya termasuk juga dosen, kita kan juga punya kebebasan, tapi ada juga namanya tanggung jawab etis. Menurut saya tanggung jawab etis ini akan memandu kita untuk mencapai tujuan, ya. Jadi ada yang memagari. Ya, kalau saya katakan memagari, membatasi, berarti di balik kebebasan ada batas. Batas apa itu? Batas etis. Sehingga kalau kita mau memberi sebuah analogi, kebebasan itu bagaikan sayap, Anda boleh terbang kemana-mana. Tetapi etika, terutama etika akademik yang kita sudah rumuskan secara bersama oleh Civitas Academica, itu akan menjadi arah terbangnya. Ya, itu. Jadi kita terbang secara terarah, bukan terbang secara serampangan. Sama ketika tadi saya membuka pengantar bagaimana kampus itu bagaikan pelayaran di laut lepas. Ya, boleh jadi setiap awak ya kemudi yang ada di situ bebas melakukan apa saja berdasarkan keinginannya. Tetapi kalau tidak ada etik yang memandu kita sebagai ruh, sebagai jiwa yang menghidupi pelayaran itu, kita akan berlayar di lautan lepas tanpa arah, tidak pernah bisa mencapai tujuan. Bahkan bisa saja kapal kita karam, bocor, tenggelam. Nah itu. Jadi menurut saya kebebasan akademik adalah sebuah hak fundamental ya yang satu sisi bisa menciptakan inovasi dan kreativitas, tetapi perlu diberi rambu ya. Rambu itu adalah standar etik. Nah, kaitannya dengan pertanyaan kedua, menurut saya standar etik ini yang kita sudah rumuskan itu adalah sebuah sistem. Tapi ingat, sistem itu hanyalah dokumen dan dia akan mati kalau tidak dihidupi oleh jiwa akademik. Jadi etika itu adalah jiwa. Jadi sistem hanyalah raga, ya, tapi raga akan fungsional kalau kalau ada etik di dalamnya, ada jiwa di dalamnya. Nah, siapa yang menjiwai itu? Yang menjiwai itu adalah insan akademik, Civitas Academica, dosen, mahasiswa, pimpinan, tenaga kependidikan, bahkan seluruh individu-individu yang terlibat di dalam melakukan pekerjaan di dunia kampus, di lingkungan kampus. Nah, dengan melihat seperti itu, maka seharusnya memang standar etik ini menjadi atmosfer, dia ruh. Nah, kalau saya katakan begitu, berarti yang menentukan sesungguhnya adalah keteladanan, ya, keteladanan individu, ya itu. Setiap individu harus memperlihatkan perilaku yang berkarakter, perilaku yang baik. Tinggal pertanyaannya karakter apa yang kita mau injeksikan, inserting ke dalam jiwa-jiwa akademik kita. Itu sesuai dengan rumusan yang kita sudah buatkan dalam aturan main itu sebagai rule of the game kita. Ya, jadi tugas kita yang utama, saya yakin ya, kita sudah punya standar etik profesionalisme, ya, bagaimana dosen memberikan pengajaran, bagaimana dosen meneliti, bagaimana dosen mempublikasi, bagaimana dosen menilai, bagaimana dosen melakukan pengabdian pada masyarakat, itu semuanya sudah ada. Tapi tidak ada artinya itu semua kalau kehilangan integritas individu, keteladanan dosen itu sendiri.
Jadi kata kuncinya adalah keteladanan, ya. Dan keteladanan itu dibentuk melalui sebuah interaksi jangka panjang, ya, melalui dinamika dalam lingkungan kampus kita sendiri, ya. Dia bukan sebuah konstruksi mental yang tiba-tiba hadir begitu saja, tapi dia adalah sesuatu yang memang dikonstruksi oleh kita semua yang berada dalam lingkungan kampus itu, ya. Ya, saya pikir itu kata kuncinya Bu Dr. Nurul, ya. Intinya ada pada keteladanan kita semua, ya. Sebagai pemimpin ya kita juga memberikan keteladanan itu sebagai dosen begitu, sebagai mahasiswa, ya itu. Ya, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Arlin. Baik, masih ada waktu 15 menit ke depan dan mungkin kami harapkan karena diskusi lebih lanjut dari mahasiswa, jadi nanti sayap kanan satu pertanyaan, sayap tengah, sayap kiri satu pertanyaan, dan tengah satu pertanyaan. Sebelum kita istirahat, jadi semua dari setiap sayap wajib menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada tanggapan atau masukan. Silakan, siapa yang duluan? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Atau yang di tengah, silakan. Ayo. Mau? Siapa? Kalau Anda berarti dari tadi tidur atau ngobrol? Siapa? Mana? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Amas. Saya dari Pembangunan Sosial kelas A. Prof. Arlin, saya ingin bertanya mengenai tentang etika yang berbeda pada zaman dulu dan zaman sekarang. Bagaimana sikap Prof terhadap mahasiswa-mahasiswa yang berbeda waktu zaman seperti sebelumnya dan zaman seperti sekarang yang disebut sebagai mahasiswa Gen Z. Apakah keteraturan sikap etika itu berbeda jauh dengan mahasiswa sebelumnya atau malah ada bentuk lainnya yang bisa dikatakan sebagai salah satu analisis atau salah satu analisa? Apakah bagaimana biar nanti kami yang Gen Z ini dapat membantu atau dapat beretika, memiliki kompetensi dalam dalam kehidupan selanjutnya, begitu Dok. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Mas siapa namanya? Mas Arham. Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Arham. Kemudian selanjutnya Prof kita tahan dulu ya, sekaligus ya. Sayap kanan. Siapa yang mau? Nah, dari tadi saya lihat cewek ini dari tadi dia apa namanya? Aktivitasnya terhadap rambutnya. Silakan. Boleh bertanya. Oh, ya, silakan. Karena banyak aktivitas dari tadi saya perhatikan. Silakan, boleh bertanya apa yang mau disampaikan dan terkait dengan etika akademik atau perilaku dari kampus atau apa yang kamu inginkan. Silakan. Silakan, boleh ke Prof. Sebutkan nama. Ya, berdiri boleh berdiri. Bersama di sayap kanan. Silakan, namanya siapa? Boleh bertanya tentang ini, etika dan perilaku di lingkungan kampus. Namanya siapa? Sebentar. Boleh tepuk tangan dulu biar dia. Perkenalkan, nama saya Rizka, saya dari Pemsos B. Jadi saya mau bertanya, Prof yang Prof Arlin, ya. Ya. Menurut Prof, bagaimana tanggapan Prof ketika kita mengacat dosen? Tapi ya WA dosen untuk memberitahu besok ada mata kuliah. Tapi dosennya itu jawabnya agak lama. Sedangkan besoknya tuh udah mepet banget. Chatnya jam berapa? Chatnya jam kerja Ibu. Ya.
Tapi dijawabnya tuh di atas malam. Iya. Iya itu aja. Itu saja, Bu. Berarti ini pertanyaan juga untuk Prof. Harlan, Prof. Arlin ya. Bagaimana mengecat dosen ketika dosen itu lambat untuk mengkonfirmasi balik ke mahasiswanya. Jadi nanti kita tahan dulu ya, Prof. Untuk Prof. Arlin dan Prof. Har ya. Dan terakhir, pertanyaan terakhir dari sisi kanan. Silakan, siapa yang mau? Ya, oke. Nah, gini dong. Jadi kalau bertanya tuh harus semangat ya. Artinya kalian menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Anissa dari program studi pembangunan sosial A. Untuk profesor keduanya, bahwa ada prinsip orang berilmu belum tentu beretika, sementara orang beretika itu pasti berilmu. Pendapat profesor dan Bapak bagaimana ya? Apakah seprinsip dengan itu atau berbeda? Terima kasih. Baik, kita langsung ke Prof. Har dulu ya, karena 2 pertanyaan terakhir langsung ditujukan ke Prof. Har dan Prof. Arlin, tapi mungkin dari Prof. Har dulu, nanti Prof. Arlin langsung melengkapi di belakang. Silakan Prof, bagaimana pendapat Prof ketika mahasiswa mengecat dosen, menchat ber-WA, WA atau SMS, tapi dosen itu lambat membalasnya, sedangkan mereka tuh lagi proses menunggu waktu detik-detik yang sangat urgent terkait dengan mata kuliah dan mereka mengecatnya itu di jam-jam kerja. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua pertanyaannya dari mahasiswa sayap kanan bahwa apakah betul kalau orang beretika pasti berilmu, sedangkan kalau orang berilmu belum tentu beretika. Nah, menurut Prof seperti apa? Silakan Prof. Ya, baik. Yang pertama itu dalam rangka mengingatkan dosen yang bersangkutan bahwa hari itu ada kuliah gitu ya? Iya. Oh, gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, ya begini ya. Ya bisa jadi, tapi kan masalahnya itu ya kita biasanya bertim ya mengajar itu. Ya, mungkin yang bersangkutan karena itu baru pertama kali ya. Ya, mungkin beliau belum siap kira-kira atau begitu ya. Ya. Lah kalau begitu ya bisa aja ditelepon saya kira ya. Sekarang ini saya kira penggunaan teknologi itu, teknologi informasi ya, itu enggak masalah ya. Jadi artinya mahasiswa bisa menchat si dosen, bisa menelepon ya. Nah ini saya akan bercerita dulu ya. Wah dulu itu mana mau dosen itu ditelepon ya betul, mohon maaf ya. Enggak usah jauh-jauh. Saya waktu S3 di PB itu koprodinya Profesor Gunawan Suratmo itu masih belum terlalu fasih dengan HP ya. Lah ini namanya apa katanya? Memang ini namanya ya telepon biasa itu ya gitu. Ya jadi tapi saya kira kita seperti tadi kita sepakati bersama saya kira ya bahwa kita harus menyesuaikan juga ya, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tadi. Ya mungkin yang bersangkutan baru pertama kali mau diingatkan ya artinya bahwa beliau lambat membuka itu mungkin bisa dimaklumi ya gitu ya. Karena kan atau mungkin mestinya ya kalau pembagian dari awal sudah dibicarakan ya gitu. Mestinya ya beliau sudah siap gitu ya. Kapan gilirannya kira-kira begitu ya. Saya kira kalau Anda menelepon itu saya kurang tahu persis Pak Koprodi di dalam etika akademik itu disebutkan enggak? Kan waktu dulu ya zamannya Pak siapa itu Bu siapa Koprodi itu ngechat itu harus bagaimana itu ada itu ya. Iya ya, mohon maaf ini ya. Salamnya bagaimana ya pembukaannya itu kan ada dulu ya gitu. Ya bagi saya sih mungkin ya itu ditelepon enggak apa-apa sebenarnya ya gitu mestinya ya gitu. Ya kalau ternyata di chat itu enggak ada respon ya, mungkin beliau tidak membukakan. Kalau telepon kan ada suaranya Bu ya. Ya, Nah, itu betul. maksud saya. Ya. Ya mungkin begitu tidak tuntas mungkin jawaban saya karena ada beberapa kemungkinan apakah yang bersangkutan
baru pertama kali untuk mengajar kan ya, gitu giliran mengajar sehingga belum siap dan sebagainya gitu ya. Gitu. Heeh. Tapi juga tadi saya bandingkan dengan pengalaman dulu ya. Ya, jadi kalau boleh menambahkan, waduh, dulu itu dosen itu killer-killer. Ya, jadi S2 aja sampai nangis tuh, Yunus ya. Nah, kebetulan pembimbing saya itu baru pindahan dari Unpad ya, Dr. Arlina Gunaria itu. Mohon maaf. Ya, tuh ya. Nah, gini, tapi ternyata kompleks. Jadi, loh kok Anda memilih saya sebagai pembimbing gitu? Saya itu kalau membimbing keras. Nah, pikir saya kalau kerasnya masih pada rel ilmu tidak masalah, tetapi ternyata kompleks, Bang. Mohon maaf ini ya secara psikologis kompleks ya, saya memaklumi ya gitu. Jadi intinya begitu ya, itu sekarang itu masih bukan masih ya, sekarang lumayan artinya apa ya? Anda bisa mengontak dosen dengan nelpon ngechat tadi itu ya gitu. Ya gitu. Ya. Lalu apa tadi Bu yang kedua? Kalau beradab pasti berilmu. Kalau berilmu belum tentu beradab. Nah, ini Beretika tadi ya. ya. Kalau beretika berilmu gitu. Kalau berilmu pasti belum tentu beradab, sedangkan kalau beradab sudah pasti berilmu. Menurut Prof seperti apa Kalau kalimat itu? berilmu Belum tentu beradab. Beradab. Nah, ya. tapi kalau beradab sudah pasti berilmu. Nah, menurut Prof seperti apa tuh kalimat itu? Yang keduanya kalau Itu kalau berilmu belum tentu belum tentu, beradab. ya. Nah, Yang kedua. kalau beradab sudah tentu berilmu. Nah, seperti gitu. apa Prof? Oke ya. Penjelasannya. Jadi yang pertama ya pengalaman saya begitu ya. Jadi dulu rektor kita yang dulu tidak saya sebutin ini mau menjadikan Unmul sebagai universitas kelas dunia, world class university, dengan cara menyekolahkan banyak-banyak dosennya ke luar negeri. Waduh, begitu saya dengar tidak menjamin, Pak. Biar sekolahnya keliling dunia, ya kan? Atau setinggi langit, nggak tahu di langit ada sekolahan apa enggak, ya kan? Kalau tadi sikap mentalnya betul itu, sikap mentalnya maling, pulang jadi maling juga. Mohon maaf ini. Iya, ya, saya keras kalau ya. Ya, gitu loh ya. Ya memang dia sekolah itu pandai juga, ilmunya tadi pandai. Nah, tapi etika tadi ya, adab tadi ya, belum tentu ya, gitu ya, gitu ya. Nah, oleh karena itu ya penting saya tekankan tadi itu ya. Sekali lagi saya sampai sering di kelas itu bilang, Bapak ini siapa dia kok bukan main betul gitu. Ya, apalagi kalau saya udah ikut merusakkan diri, saya kunci begitu aja. Nah, jadi lebih jadi apalagi Indonesia. Mohon maaf ya, gitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda bisa berbuat jujur, Anda harus bangga. Bangga itu di sini memang orang lain nggak lihat. Tapi kalau Anda tahu bahwa itu benar, lakukan. Pengalaman saya boleh cerita ya Bu? Silakan Ya, Prof. Silakan, Prof. Saya naik taksi dari Bandara Balikpapan dulu ya ke sini dengan beberapa teman. Begitu teman sudah turun semua, kenapa ini sopirnya beda? Apa itu langsung cerita, Pak saya ini mau berhenti merokok. Tetapi kalau ketemu teman-teman nggak bisa Pak. Nah, begitu selesai dia, baru saya jawab, Bapak itu artinya Bapak sadar bahwa merokok tidak baik. Ya kan? Nah, Bapak satu orang kalau bisa mengalahkan Bapak 3-4 teman nggak merokok, Bapak harus merasa bangga di sini. Nah, itu ya kan? Kalau tidak bisa begitu, ya nggak akan bisa Anda mengalahkan teman Anda yang 4 itu, 3 orang itu kan begitu. Sekali lagi ya, mohon maaf. Jadi bangga itu di sini, orang nggak lihat, tapi nggak masalah. Ya, begitu. Kalau Anda yakin itu benar, itu baik, lakukan. Nah, begitu seharusnya ya, itu ya. Gitu. Nah, tadi sekali lagi dari sisi lingkungan ya, alam itu sebenarnya berlaku jujur itu alami, tahu alami? Seharusnya begitu. Nah, itu alami, secara alam, ya kan gitu. Ah, ya secara alam begitu. Ya. Terus yang kedua tadi Bu, mohon maaf ya. Sudah semua Prof. Oh begitu ya. Siap. Ya. Nah, sebaliknya tadi ya, apa tadi? Kalau beradab pasti berilmu. Berarti berilmu ya, gini ya. Kita kembali ke definisi ilmu tentunya ya. Apakah adab itu termasuk ilmu? Ya itu yang saya masih belum terlaluan ya. Ya, gitu. Apa? Ya, kalau adab itu dianggap sebagai ilmu ya yang pernyataan Anda benar gitu ya. Ya gitu. Intinya kalau kita bicara filsafat ilmu itu ada 2 ya kan. Ilmu dan keyakinan paling enggak ya gitu. Ya.
Ya, gitu. Ilmu dan keyakinan. Kalau ilmu itu didasarkan pada fakta real, nyata, ya, empirik, nah, begitu, ya, gitu, ya. Yang kelihatan yang dapat diindra, ya, dengan indera manusia, ya, termasuk dibantu dengan alat. Dibantu dengan alat pun itu kalau di filsafat masih dibicarakan lagi. Betulkah yang Anda lihat dengan alat itu adalah benda yang sesungguhnya dan seterusnya, ya, itu sifat filsafat kan, apa itu berpikir mendasar, ya, gitu. Ya, jadi mungkin kita kembalikan dulu ke apakah adab itu sebagai ilmu atau tidak. Kalau iya, ya benar yang pernyataan Anda itu, ya, begitu kira-kira. Karena ilmu itu ada definisinya sendiri, ya, gitu. Iya, ya, kira-kira begitu. Ya. Terima kasih, Bu. Siap. Itu yang bisa Terima saya kasih. sampaikan. Terima kasih, luar biasa penjelasan dari Prof. Haryanto, tepuk tangan. Dan kita kembali ke Prof. Arlin. Silakan Prof. Arlin untuk sedikit gambaran dan pencerahan terkait 3 pertanyaan dari mahasiswa kami. Silakan Prof. Ya, terima kasih Prof. Haryanto sudah memberikan jawaban bertenaga, ya, lengkap atas 3 pertanyaan, sehingga saya tidak terlalu berat. Saya punya tugas ini, Prof. Hanya sekedar melengkapi, ya, menambahkan saja. Mudah-mudahan bisa memberi perspektif yang berbeda bagi mahasiswa baru kita. Saya tidak tahu tadi Ananda yang laki-laki, siapa lagi tadi namanya itu yang bertanya? Arham, Prof. Ya, Arham. Arham, biar kita ini dia. Jadi komunikasi interaktif itu juga adalah salah satu refleksi etis, ya, komunikasi terbuka itu. Asrianto Asrianto, ya. Arham. Oh, Arham. 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 Ini Nanti Arham ini benar-benar ini Arham ini, Nanda Arham punya kajian yang mendalam, komparatif, mencoba melihat evolusi etika, ya. Kalau generasi Z sekarang apakah beda dengan yang dulu? Saya sekarang itu, Nanda, selalu percaya dengan teorinya siapa ini dalam sosiologi itu, pembentukan realitas, Berger, ya, Berger and Luckman. Construction on reality construction on construction on reality, ya, konstruksi sosial construction on reality. Jadi realitas sosial itu selalu dibentuk oleh konstruksi lingkungan. Jadi setiap lingkungan yang berbeda, ya, pasti berbeda standar etik, ya, pasti berbeda perilaku kita. Kalau etika kita menyebut sebagai sebuah praktek hasil dari konstruksi sosial, berdasarkan dalil itu, maka etika di zaman klasik, etika di zaman modern, sampai di Gen Z hari ini itu berbeda. Tetapi yang berbeda di sini sebenarnya hanya penerapannya, ya. Jadi yang berbeda itu hanya cara kita merespon etika itu. Tapi inti dasarnya sama, ya. Inti dasarnya sama. Apa inti dasarnya? Kejujuran, ya. Kemudian penghargaan, kemudian keadilan, kemudian kebaikan, ya, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Itu inti dasar yang bersifat universal, dia tidak lekang oleh zaman. Ya, cuma nanti yang berbeda cara kita mempraktikkan. Bagaimana kita mempraktikkan misalnya penghormatan terhadap martabat dosen misalnya di zaman modern beda dengan zaman digital sekarang. Kalau dulu di zaman modern barangkali menghubungi dosen secara menelpon dari rumah ke rumah, ya, by phone, ya, barangkali itu dianggap tidak etis. Tetapi di zaman sekarang menghubungi dosen dengan cara chat WA seperti pertanyaan kedua itu sudah dianggap sebagai sebuah konstruksi zaman, ya, zaman digital. Makanya standar etiknya sekarang kita adalah standar etik digital. Ya, mau tidak mau kita harus bermain pada ruang digital karena masyarakat kita sudah mengalami proses digitalisasi.
Ya, nah itu. Jadi kalau masih ada dosen misalnya yang resisten dengan gaya komunikasi yang sifatnya langsung seperti itu, yang sifatnya yang dulu mungkin dianggap kurang ajar, ya sekarang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ya, jadi standar kesopanan berbeda, tetapi inti nilai-nilai kesopanan itu tetap sama. Jadi sehingga saya mau katakan Nasri Hajar siapa tadi yang penanya pertama, yang saya ingin katakan bahwa nilai kejujuran ya itu bersifat universal. Setiap zaman itu menempatkannya sebagai nilai tertinggi. Ya, baik itu agama, ya, agama, hukum sosial, hukum negara. Ya, kejujuran selalu menempati tempat yang paling tinggi. Ya, keadilan itu apalagi namanya tanggung jawab sosial itu maknanya secara universal sama. Sama-sama memberi penghormatan terhadap martabat. Tetapi cara memperlakukannya berbeda setiap sama. Karena itu, karena ada perbedaan seperti itu, kita beda dalam hal standar etik, tapi nilai etik bersifat universal, maka nilai etik ini membutuhkan proses kontekstualisasi berdasarkan zaman. Kalau sekarang mahasiswa baru kita adalah Gen Z yang sudah familiar dengan praktik-praktik kehidupan digital misalnya begitu, maka mulailah sekarang mungkin kampus membaca ulang apakah standar etik yang ada hari ini sudah merespon komunitas Gen Z itu atau masih merespon komunitas milenial yang banyak-banyak dijawab oleh konstruksi ilmu modern. Sekarang ilmu yang mungkin bisa kita gunakan dalam menjawab itu adalah mungkin ilmu-ilmu postmodern yang sesuai dengan jiwa Gen Z yang labil, ya, jiwa Gen Z yang tidak menentu, jiwa Gen Z yang serba bertenaga, berenergi, jiwa Gen Z yang selalu berubah-berubah, ya. Sehingga kalau itu kita jadikan sebagai miniatur dalam membaca zaman, kita sekarang berada di era kompleksitas, ya, era volatilitas, ya, era uncertainty. Ada istilahnya itu VUCA, ya, VUCA, volatility, ya, ada perubahan yang terjadi begitu cepat, uncertainty, tidak bisa dipastikan, apalagi memastikannya dengan tingkat presisi yang tinggi. Sebagaimana dalil-dalil sains modern, itu kita sudah tinggalkan itu. Ya, lalu kemudian complexity, kita sudah tidak bisa mengurai mana penyebab, mana akibat. Ya, modus apalagi namanya, skema-skema kausalitas, sepertinya sudah tidak bisa lagi menjelaskan kenyataan atau fenomena. Lalu kemudian ambigu itu ya standar ganda. Oleh setiap peristiwa itu ditafsirkan secara berbeda-beda berdasarkan perspektif kita masing-masing. Nah, di era inilah pentingnya kita membaca ulang standar etik kita. Apakah standar etik kita sudah sesuai dengan spirit dari VUCA itu, ya. Nah, lalu kemudian pertanyaan lainnya adalah wah, ini menarik ini. Tadi sudah dijelaskan sama Prof. Arianto dengan sangat baik, ya. Bagaimana mendudukkan ilmu secara filosofis. Ya, nampaknya kalau semua orang yang berilmu beretika, ya pasti ilmunya atau kebenarannya itu untuk kemanusiaan, untuk peradaban. Itulah makanya ketika ilmu tidak hadir etika, tidak hadir jiwa, tidak hadir ruh, itu berbahaya. Tadi ada kasus skandal penelitian yang saya sampaikan dalam dunia kesehatan, ya. Kebetulan saya concern dalam kajian sosiologi kesehatan. Bagaimana Dr. Andrew Wakefield di Inggris itu menciptakan krisis kesehatan global. Semua orang tidak mau lagi memvaksin anaknya karena dia kaitkan vaksin dengan autisme. Nah, ini namanya, ini kenapa dia kaitkan? Karena dia dibayar oleh sponsor. Ada sponsor, ada industri di belakangnya yang membuat adanya legitimasi ilmiah, legitimasi intelektualitas,
sehingga seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Ya, padahal bukan. Itu manipulasi itu. Nah, berarti ini namanya ilmu tanpa etika. Ilmu tanpa etika berbahaya bagi kemanusiaan. Makanya buta itu. Tetapi apakah kalau ada etika pasti berilmu? Oh, itu pasti. Karena kalau kita kembali pada filsafatnya tadi, Prof tadi, masalah filsafat ilmu, masalah keyakinan apa, semua yang berilmu itu, semua yang namanya kemanusiaan, kebaikan, kejujuran sebagai simbol-simbol etis, itu hanya bisa diselami, itu hanya bisa dipraktikkan manakala kita punya ilmu. Nah, karena itu semua yang beretika pasti berilmu, tapi tidak semua yang berilmu pasti beretika. Nah, kalau mau dibuatkan kalimat sederhana, adab di atas ilmu, ya, etika di atas ilmu. Tidak ada artinya Anda semua mengejar gelar secara cepat, tapi itu adalah hasil dari proses produksi algoritma artificial intelligence. Tidak ada gunanya, ya. Jadi Anda tidak perlu terlalu berbangga dengan gelarnya sampai S3 nanti kalau semuanya itu melalui proses manipulatif. Semuanya itu menggambarkan ketidakjujuran. Itu berbahaya bagi akademik kita. Karena itu saya betul-betul menanamkan di awal momentum ini, begitu Anda ingin mendeklar dirinya sebagai seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang jujur, jadilah mahasiswa yang bermartabat. Melalui cara apa? Melalui cara melatih diri untuk melaksanakan secara sendiri apa yang menjadi tugas-tugasnya, apa yang akan dijadikan sebagai karya, karena itulah yang menggambarkan kapasitas dan karakter diri Anda. Pada saat Anda lakukan itu, sesungguhnya Anda sedang membangun karakternya, ya, dibandingkan kalau harus selalu mengharapkan bantuan dari instrumen-instrumen digital, khususnya ChatGPT yang sekarang sudah menghabituasi perilaku akademik kita. Sekali lagi, AI itu adalah teknologi yang bermuka dua. Dalam mitologi Yunani, Dewa Janus, ada muka ke depan, ada muka ke belakang. Jadi kalau Anda ingin menggunakan untuk manipulasi data, maka Anda tertinggal secara budaya. Tapi kalau Anda ingin membacanya sebagai sebuah pembangunan peradaban, maka Anda menjadi baik. Jadi teknologi itu hanyalah instrumen, hanyalah alat, ditentukan sebenarnya oleh moral kita. Nah, hari ini kita merenung, ya, apakah kita ingin dipecundangi oleh mesin algoritma yang menuntun kita untuk menjadikan kita juga sebagai mesin, ataukah kita ingin menjadi insan-insan yang bermartabat, yang kreatif, yang di dalamnya penuh dengan cerminan etika kebaikan tingkat tinggi, ya. Nah, itu mudah-mudahan hasil renungannya nanti ini bisa Anda ejawantahkan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata di kelas, ya, di laboratorium, dimanapun kita berada, meskipun itu kecil, tapi itu akan sangat berharga demi masa depan Anda, ya. Jadi jangan memburu hal-hal yang mentereng, tetapi itu bukan jati diri Anda, ya. Berdirilah di atas kaki Anda sendiri. Itu adalah sebuah kemandirian sejati dan hanya bisa diperhatikan bagi orang-orang yang berkarakter. Dan orang-orang berkarakter selalu diproduk dari institusi yang bermartabat. Karena itu, akademika beretika jalan menuju kampus yang bermartabat. Semoga seperti itu. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Prof. Luar biasa penjelasannya, sudah membersama kami selama 2 jam bersama Prof. Har di sini. Kami ucapkan terima kasih dari Sivitas Akademi khususnya pembangunan sosial dan teman-teman mahasiswa, dan akhirnya dari penjelasan Prof. Arlin tadi dan Prof. Har tadi menutupi kegiatan kita, rangkaian kita sesi pertama terkait dengan akademik beretika dan kampus bermartabat yang berkaitan juga dengan bagaimana kita melakukan atau memiliki
etika di lingkungan kampus. Terima kasih sekali lagi Prof. Arlin yang sudah luar biasa ya bersama-sama kita di sini sampai pada akhir sesi ini, dan juga terima kasih juga khususnya untuk Prof. Har yang juga telah menemani kita sampai pada akhir sesi. Dan sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Arlin dan Prof. Har. Ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi terima kasih Prof. Arlin. Ya, mohon izin Pak Kaprodi, Prof. Har, teman-teman dosen, Ananda, seluruh mahasiswa. Ya, mohon izin saya live dari Zoom karena saya harus lanjut lagi dengan kegiatan lain. Terima kasih banyak atas kesempatan ini dan mohon maaf atas kekurangan ya, keterbatasan dan hal-hal yang tidak berkenan selama proses apalagi kebersamaan kita dalam mimbar akademik ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadah dulu Prof. Alin ya. Terima kasih Prof. Alin. Terima kasih, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Terima Baik. kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sudah tidak terasa, sudah waktunya makan siang ya teman-teman. Kita akan tutup di sesi yang pertama. Setelah makan siang kita akan kembali lagi ke ruangan ini. Tepat di pukul 13.30 ya, kita akan kembali lagi. Jadi pengumuman untuk teman-teman mahasiswa, silahkan kalian nanti keluar di pintu sebelah kiri, bisa ambil makan siangnya dan bisa kembali lagi nanti ke ruangan ini. Kemudian untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dosen kita akan makan bersama di lantai